mewawancarai Bapak masalah cara mengambil keputusan untuk memihak pada kebajikan, Pak. Ya, Pak. Di sini pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Hal-hal apa saja Menjadi tantangan yang menurut jadi tantangan. Ya. Jadi tantangan itu banyak sebenarnya. Kenapa? Karena memang setiap keputusan itu memang sudah pasti ada konsekuensi yang harus dijalankan tentunya. Contoh misal seperti penerimaan siswa baru tadi ya. Jadi banyak masyarakat yang komplain dengan saya, terutama dengan sekolah. Kalau bisa kita katakan mereka sakit hati lah. Nah, kenapa sakit hati? Karena memang ada juga paradigma masyarakat kita yang memang sepertinya harus kita ubah. Ya, salah satunya adalah ketika anak tidak lulus dalam seleksi penerimaan siswa baru kita di Madani, biasanya mereka tidak menerima dengan legowo. Tapi ya banyak hal lah yang mereka ceritakan tentang Madani, baik dari segi pola rekrutmen siswa dan yang lain-lain itu akan menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat. Tetapi bagi saya itu merupakan konsekuensi ya. Karena ketika kita pengen bahwa kita itu menjadi sekolah yang besar, maka tantangan konsekuensi itu memang harus dan pasti harus kita hadapi kan gitu. Ya. Sehingga ya baik dari masyarakat, kemudian dari bahkan mungkin dari pihak dinas juga sekalipun biasa kita hadapi hal-hal yang demikian. Nah, tapi semua itu bisa kita pecahkan dengan baik kalau kita ada komunikasi dengan baik. Yang intinya di sini memang ada komunikasi antara kita dengan masyarakat, dengan pihak dinas pendidikan maupun dengan para wali murid gitu ya. Jika komunikasi itu terjalin dengan baik, insya Allah tidak ada hal yang berarti lah ataupun hambatan-hambatan yang berarti. Mungkin itu. Ya, Pak. Ini selanjutnya, Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dan dalam kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Yang membantu Bapak gitu. Oke, baik. Kami di sekolah ada namanya tim penjamin mutu ya. Tim penjamin mutu. Jadi memang mutu di sekolah itu sudah ada tim khusus yang memperhatikan. Di mana tim ini selalu memantau perkembangan baik di tingkat kelas sampai dengan ke manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sehingga dalam pengambilan keputusan ya, saya kerap kali berkoordinasi dengan tim penjamin mutu. Sehingga mereka biasa akan memberi masukan-masukan yang baik ya, sehingga dari keputusan yang saya buat ataupun saya lakukan memang orientasinya itu memang kepada mutu sekolah ya, sehingga ya kalau yang paling sering saya ajak berdiskusi terkait masalah sekolah ini memang tim penjamin mutu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ini yang terakhir nih Pak. Ya. Dari semua hal yang telah kami sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi Pak? Banyak sih ya sebenarnya pembelajaran ya. Tapi yang paling penting adalah kalau bagi saya bahwa dari banyaknya kasus yang kita hadapi ini tentu akan menjadi sebuah pendewasaan ya bagi saya pribadi, bagi sekolah dan bagi masyarakat tentunya. Kenapa? Karena memang setiap masalah ataupun setiap hal yang dihadapi ini pasti ada solusinya. Sehingga semakin banyak yang kita hadapi ini menjadi sebuah pendewasaan juga, terutama untuk saya dan sekolah ya. Di sekolah mungkin yang selama ini belum ada kasus-kasus yang sedemikian, dengan adanya kasus itu ke depan sudah bisa mengantisipasi dengan adanya kasus ini kan gitu. Jadi saya juga termasuk karena sebagai direktur ya, kalau sekarang kepala sekolah itu sama dengan direktur. Jadi sebagai direktur, sebagai manajer yang memang mengemban amanah untuk untuk menjadi top leader di sekolah, saya tentu harus banyak belajar dengan kasus-kasus itu, dan dari situ juga saya ya menemukan hal yang baru yang mungkin selama ini belum saya temukan, sehingga kalau seandainya pun ada kasus-kasus yang sedemikian ke depan, ini akan menjadi sebuah
pembelajaran dari apa yang sudah kita lakukan. Baik Pak, terima kasih atas pencerahannya sama kami atau wawancaranya hari ini. Terima kasih Pak waktunya. Baik, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak Ari. Siang. Kami dari CGP Angkatan 5 Aceh Tenggara dari kelompok A1. Perkenalkan, nama saya Abdul Laksana. Saya dari SMP Negeri Pisai. Saya ingin mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan kepala sekolah yang berpihak pada nilai kebajikan. Yang pertama, saya ingin mau tanya Pak, ini kan di sekolah ini udah lumayan besar ya. Terus prestasinya juga lumayan terdengar di Aceh Tenggara. Jadi selama ini mungkin ada beberapa kasus yang bisa Bapak jelaskan, kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak. Baik, terima kasih ya Pak Agung sebelumnya dan kawan-kawan. Jadi yang namanya dilema etika ini kan kita harus membuat satu keputusan yang memang bisa kita katakan agak sedikit rumit ya. Rumitnya karena kita harus mengambil keputusan antara yang hak ataupun yang benar, juga kita juga harus memilih juga yang benar di antara keduanya kan. Makanya ini agak sedikit sensitif sebenarnya. Tapi memang dalam sebuah kasus itu memang harus dilakukan demi kemaslahatan untuk kita semua. Salah satu contoh yang biasa kita lakukan di Madani ini yang memang dia sudah dikenal juga oleh masyarakat adalah terkait tentang penerimaan siswa baru. Jadi penerimaan siswa baru ini kalau kita lihat di peraturan oleh kementerian, memang untuk anak usia SD di situ sudah jelas ya, sesuai dengan Permendikbud yang ada tentang penerimaan peserta didik baru, bahwa anak usia SD yang usianya 7 tahun ya, 7 tahun kemudian dia mendaftarkan dirinya ke sekolah, maka wajib diterima. Nah, itu ada poinnya di situ. Kemudian yang kedua ya, siapapun boleh mendaftar. Kan gitu. Siapapun boleh mendaftar selagi memang sudah memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah paling minimal dia 6 tahun usianya. Nah, setelah itu baru tidak bisa kita terima atau bisa kita tolak. Nah, kasus yang terjadi di Madani ini adalah banyaknya peminat. Ya, banyaknya peminat. Jadi dalam setiap penerimaan siswa baru biasanya yang kita terima itu kurang lebih 2 rombel ya, ataupun 3 rombel. Tapi ternyata peminatnya lebih daripada itu. Bahkan kalau kita hitung itu mungkin sampai 6-7 rombel. Nah, kita tahu bahwa di peraturan tersebut anak usia SD itu nggak boleh dites, terutama tes baca tulis. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ketahui bahwa di usia SD lah mereka akan mengenal baca tulis. Ya, gitu ya. Nah, jadi di peraturan tersebut dinyatakan tidak boleh ada tes apapun dalam bentuk apapun. Akan tetapi beda memang kasusnya seperti di Madani. Di Madani itu memang harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan. Kenapa demikian? Kita juga punya standar ya, bahwa ketika terlalu banyak pun anak yang kita terima ini akan mengurangi ya stabilitas dan kualitas yang ada di sekolah. Makanya dalam hal ini saya lebih memilih kepada jadi dalam mengambil keputusan yang diungkapkan oleh Bapak, ada permasalahan PSB ya. Yang satu bahwa undang-undangnya ada bahwa setiap warga Indonesia berhak untuk memilih ke satu sekolah tanpa ada seleksi gitu ya. Di sisi lain karena ada euforia yang lebih dari masyarakat kepada Madani, jadi banyaknya itu justru kalau diterima semua akan buat masalah. Nah, jadi dari masalah itu Pak Ari, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus yang dilema tadi ya, dilema etika yang baru saja Bapak sampaikan tadi. Oke, dari langkah-langkah Bapak sebutkan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang melibatkan dilema etika yang seperti Bapak ungkapkan? Kalau saya rasa semuanya itu efektif ya, artinya dari pihak
yayasan, kemudian komite dengan guru-guru, saya rasa diskusi yang saya buat dengan mereka itu efektif, karena kan kita sudah ada peran masing-masing di situ, gitu ya. Termasuk yang paling besar ini sebenarnya adalah guru. Ya. Saya lihat. Kenapa guru? Karena gurulah yang akan berkecimpung di lapangan. Kalau yayasan, kepala sekolah itu kan teknis. Iya. Ya, kita membicarakan teknis tapi kesiapannya nggak ada di guru kan sama saja. Sehingga yang paling penting itu adalah guru, kesiapan guru. Nah, kenapa saya menyatakan kesiapan guru? Kalau di kami ya, kami anggap bahwa guru itu adalah sebuah tim. Iya. Ketika tim dia tidak mampu menjalankan sebuah keputusan, ini akan menjadi masalah nanti ke depan. Sehingga kita harus periksa dulu kesiapan tim. Jika sudah, nah, maka baru kita lakukan satu kebijakan yang memang bisa berpihak kepada kita guru dan masyarakat. Assalamualaikum Pak Hari. Assalamualaikum. Ini Pak, saya Intan dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Aceh Tenggara. Saya berasal dari SDIT Madani Aceh Tenggara, Pak. Nah, di sini yang saya tanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Oke, terkait yang kasus Iya. tadi ya. Iya. Tadi kan memang ya, ini memang kalau kita tidak tepat dan jeli mengambil keputusan itu bisa menjadi keputusan yang tidak baik gitu. Maka dalam setiap permasalahan-permasalahan seperti tadi kasus yang terjadi di sekolah kami, itu memang saya harus mendapatkan yang pertama sekali ya, saya harus memiliki frame pikir, saya harus dapat informasi komplit lengkap. Iya. Ya, informasinya dulu kita lengkap. Dan untuk mendapatkan informasi itu bagaimana caranya? Yang langkah-langkah yang saya lakukan memang saya panggil kedua belah pihak ya, dalam hal ini tadi wali kelas yang bersangkutan, kemudian yang kedua guru bidang studi tersebut gitu ya, kita diskusikan di sini di ruangan saya, kadang-kadang kita ambil juga di pondok takfis sana, kita ngobrol-ngobrol kasus-kasus yang lain juga. Nah itu kita gali ya, saya coba mengeksplorasi mereka dulu ya, tanggapan dari wali kelas seperti apa, kenapa beliau menolak atas statement dari guru bidang studi tadi ya, anak ini punya masalah gitu ya. Saya gali juga kenapa guru bidang studi juga memberikan statement anak ini bermasalah kayak gitu. Nah, maka informasi itu saya dapatin dulu. Kemudian kita bahas bersama gitu kan. Nah, setelah itu baru kemudian kita putuskan seperti apa. Cuman komunikasinya itu harus dapat kayak gitu. Informasinya sama-sama dapat. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di 5 etika tersebut? Yang pertama sekali komunikasi ya, komunikasi ya, apapun caranya jangan sampai kita memang miss. Nah, karena memang segala sesuatunya dimulai dari komunikasi. Jadi kalau yang seperti saya sampaikan tadi, ketika kita memang sudah mendapatkan gambaran dari dua sudut pandang tadi ya, itu pasti kan sama-sama kita mendengar semua nih ya kan tanggapannya lebih kan. Nah, bisa jadi yang sering terjadi di sini adalah ketika guru mata pelajaran juga mendengarkan informasi yang disampaikan oleh wali kelas, nah itu dia oh iya juga ya kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang saya kadang-kadang juga belum mengambil keputusan ya, itu juga sudah diakui oleh guru bidang studi. Nah, kadang-kadang juga ada kasus terbalik ya. Nah, guru bidang studi menyampaikan seperti ini ya. Nah, wali kelas kadang-kadang oh iya juga ya gitu ya. Nah, kalau udah kata-kata oh ya itu biasanya sudah sepakat gitu ya. Sepakat. Nah, saya lebih dulu sana di komunikasi efektif itu ya. Baik Pak, terima kasih.